Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Gulam Sarwar dari Universitas Mercubuana Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia saya, di mana yang berjudulkan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang meliputi berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Hal yang melatar belakanginya ada dua, ialah yang pertama, bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan untuk alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial di lain lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Hal yang melatar belakang kedua ialah terjadinya fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pada pembahasan kali ini ada 5 subbahasan. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, lalu peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, lalu fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia, lalu pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, lalu yang terakhir sendiri ini ialah tujuan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Kita masuk ke subbahasan yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Lalu yang kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara ialah fungsinya pertama bahasa resmi kenegaraan, lalu bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, lalu bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kita masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kedudukannya sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah, bahasa Indonesia berperan sangat penting. Beberapa kosakata bahasa Indonesia ternyata dapat memperkaya bahasa daerah. Dalam hal bahasa daerah tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Bahasa Indonesia sebagai alat menyebarluaskan sastra Indonesia dapat dipakai. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai pertama, alat untuk mengekspresikan diri, alat untuk berkomunikasi, lalu alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, lalu yang terakhir alat untuk melakukan kontrol sosial. Kita masuk ke subbahasan yang ketiga, yaitu fungsi dan peran bahasa dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut terdapat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk ke subbahasan yang keempat, yaitu pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai pengantar pada dunia pendidikan. Oleh karenanya, kebijakan dan berkontribusi dalam terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Melalui pengembangan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang inovatif akan meningkatkan dan menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill untuk menjadi manusia yang baik yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak.
sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 keterampilan berbahasa, yaitu yang pertama menulis, yang kedua membaca, yang ketiga berbicara, lalu yang keempat ini mendengarkan. Kita masuk ke subbahasan yang terakhir, yaitu tujuan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan. Dikaitkan dengan ketentuan UU nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan sistem pendidikan nasional. Peran bahasa terhadap tujuan pendidikan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan individu dapat dilakukan dengan kemampuan menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah kata, kalimat, paragraf, wacana, argumentasi, narasi, persuasi, deskripsi, analisis, atau pemaparan, dan kemampuan menggunakan ragam bahasa secara tepat untuk komunikasi ilmiah sehingga menghasilkan potensi diri dan kreativitas yang baru dalam berbagai bentuk. Penggunaan bahasa yang efektif, sistematis dengan ketepatan makna sehingga mampu melambangkan konsep abstrak yang menjadi konkret. Lalu yang kedua, tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban dapat diraih dengan mengasah kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya lebih baik. Watak dan peradaban masyarakat dikomunikasikan dan diekspresikan melalui keelokan bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu alat untuk menunjukkan identitas diri atau alat untuk mengekspresikan diri. Lalu yang terakhir ini ialah bahasa juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebab bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu proses yang bertujuan menciptakan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah bahasa Indonesia berperan membentuk karakter dan kepribadian Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia, seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Semakin intensif penggunaan bahasa dan semakin teliti dan benar pilihan bahasa yang digunakan, diyakini semakin tinggi karakter dan kepribadian orang yang menggunakannya. Lalu sarannya sendiri ialah sebaiknya dalam pembangunan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia menjadi sangatlah penting, terutama dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk perkembangan masyarakat. Bahasa juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebab bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Saya rasa cukup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.